trader semua. Jadi hari ini gue mau bahas tentang kapan sih Bitcoin akan ngepam kembali, karena hasil analisa gue dapet ya mungkin bocoran ya, nggak tahu, tapi semoga bocoran ini bener. Bocorannya dari mana? Dari hasil analisa dan historical dan banyak lain lagi lah. Oke, guys. Pada saat ini Bitcoin ini cukup menarik, guys. Kenapa? Bitcoin pada saat ini sempat menyentuh tadi ya, kemarin ya. Tadi atau kemarin? Ya kemarin. Sempat menyentuh 89.000, guys. Nah, bagi gue ini udah mulai angka yang krusial, guys. Kenapa? Karena harapan orang-orang bulan Januari Bitcoin itu akan naik, tetapi untuk pada saat ini yang gue lihat dari hasil analisa gue, dari support and resistance dan dari isu-isu yang ada pada saat ini, kemungkinan Januari Bitcoin akan merah. Kemungkinan Bitcoin akan merah. Kemungkinan terbesar Bitcoin akan merah. Kenapa? Banyak yang bilang history repeat itself. Ya benar, memang history repeat itself, but history itu tidak mungkin 100% mirip. Pasti akan ada bumbu-bumbu yang berbeda. Tetapi sebenarnya bumbu-bumbu itu kalau kita lihat kurang lebih sebenarnya mirip kalau kita bisa cocok logikan. Nah, pada saat ini gue pengen buka di weekly dulu, di daily aja deh. Di daily, di bull year sebelumnya, ya koreksi ini nih sebenarnya cukup singkat sekali, guys. Sangat-sangat singkat. Nggak terlalu lama. Karena kenapa? Pada sudah sampai harga di sini, banyak orang udah mulai udah mulai kabur dari kripto. Kenapa? Banyak orang udah menyerah, kayak nggak mungkin kripto naik lagi. Nah, trader pada zaman ini ya, pada zaman ini itu semuanya pada kabur ke sini ya, ke saat ini. Nah, mereka ya berpikir bahwa ini dan ini itu tidak beda jauh dengan ini dan ini. I think ya, sebenarnya ya tidak beda jauh, tetapi realitanya sepertinya bull year tahun ini tidak akan diakhiri di bulan Februari atau Maret. Tidak. Kemungkinan bull year tahun ini akan lebih lama. Karena apa? Bukan lebih lama karena Bitcoin akan mencapai harga yang tinggi, tidak, tetapi karena koreksinya ini akan dibikin lebih dalam lagi. Karena apa? Karena orang-orang pada saat ini masih, sampai saat ini ya, semuanya pada optimis untuk kenaikan harga Bitcoin. Sedangkan cukong itu nggak suka, guys. Bandar tuh nggak suka. Bandar pasti akan membuat kalian berusaha exit, entah itu keluar rugi atau keluar profit. Baru bandar mulai mengakumulasi pelan-pelan. Nah, begitu orang sudah meninggalkan market, semuanya udah kehilangan harapan untuk Bitcoin naik, baru bandar mulai full power. Nah, untuk saat ini yang gue lihat, kenaikan Bitcoin itu akan ada di range tanggal ini, range ya, tanggal 10 April sampai 15 Mei. Itu range kemungkinan Bitcoin. Jadi ke April ke Mei itu kemungkinan Bitcoin baru naik. Hasil analisa apa? Ini menggunakan perhitungan Fibonacci. Silakan. Kalau kalian mau percaya, ini jangan dibikin semuanya 100% percaya ya. Kenapa? Karena ini pure hasil analisa gue. Nah, jadi angka penting di sini adalah apa? Angka penting di sini adalah 75.000 dan juga 48.000. Karena kita harus melihat realita dulu. If Bitcoin tidak nahan di 73.000 atau di area ini ya, dari range 73 ke 48, kita harus ikhlas kalau Bitcoin bullish year tahun ini hanya sampai di harga berapa? 108.000, kita harus ikhlas gitu. Nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya ini nggak ketembus, berarti kemungkinan akan ada Bitcoin itu berpotensi masih naik ke arah 150.000. Mungkin masih oke.
Karena yang gue lihat April ke dari 25 April sampai ke 15 Mei ini kemungkinan akan terjadi reversal besar di Bitcoin atau di kripto semuanya kemungkinan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan kasus yang barusan terjadi, yaitu Hollywood, kebakaran Hollywood. Kemungkinan market juga akan goyah dari situ. Banyak ya, mungkin artis-artis pasti ada yang punya invest di Bitcoin lah pasti. Mungkin mereka lagi butuh ya kan, bisa aja dijual. Nah, itu ada kaitannya juga. Dan juga kita mulai melihat dari DXY. DXY pada saat ini sangat kuat banget guys naiknya itu. Dan ini menjadi PR yang berat guys. DXY itu benar-benar kuat Mas Ian. Dan juga dari berita-berita yang ada kemungkinan dalam waktu dekat akan terjadi sebuah krisis. Krisis apa itu gue nggak tahu, tapi kita harus tetap waspada. Nah, pada saat krisis itu kemungkinan dolar akan hancur. Nah, di saat dolar hancur, dolar dan emas akan hancur. Di saat dolar dan emas hancur, ingat pada saat corona, dolar dan emas hancur. Apa yang bangkit? Kripto. Nah, jadi ini adalah salah satu kesempatan untuk apa? Cash is apapun yang disiapkan cash kalian. Udah sabar dulu. Kalau emang misalnya beneran terjadi sebuah krisis, entah itu dari yang gue lihat sepertinya akan terjadi krisis di dalam dunia asuransi karena ya dilihat dari kebakaran itu nilainya cukup besar guys, dan itu banyak artis-artis dan banyak aktor-aktor Hollywood yang rumahnya terbakar, dan kalian pasti tahulah asetnya mereka pasti gede banget, dan asuransi pasti harus nge-backup karena apapun terjadi nama baik juga untuk asuransi, karena kalau artis itu punya punya followersnya banyak, netizennya banyak. Jadi kalau misalnya mereka nggak bisa membackup, mereka bisa dapat nama yang buruk banget guys. Nah, kemungkinan ya bisa jadi aja ada yang bangkrut sih guys. Gua nggak tahu, cuman ada potensi kebangkrutan, krisis, dan ya itu mungkin dalam waktu beberapa bulan lagi. Nah, jadi kita harus waspada banget guys. Kita lihat dari gerak-gerik gold juga. Gold, aduh sorry guys. Ini hasil research gua. Gold juga membuat rally yang cukup panjang. Gold ini harusnya waktunya koreksi guys. Udah waktunya koreksi, mungkin membuat seperti ini guys. Nah, seperti ini. Gold ini rally-nya udah cukup panjang. Jadi ingat, market yang sehat adalah market yang naik turun, bukan yang naik terus. Kalau market itu naik terus, itu adalah market yang tidak sehat. Apapun yang terjadi, market harus turun. Gimana caranya? Ya nggak tahu. Ingat, bahan bakar dari sebuah market adalah berita dan teori konspirasi. Jadi guys, stay terus di channel ini. Ntar lagi gue akan coba bikin sebuah series trading di saat caranya mencari modal untuk persiapan krisis. Karena kenapa? Kalau sampai beneran terjadi sebuah krisis, kalian kalau bisa berhasil serok di bawah, kalian akan bisa menjadi orang kaya baru. Itu aja guys. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And see you in the next video. Bye bye.